Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dalam kajian Lailatul Balaghah, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan tentang uh, Baqiyah adawat al-istifham atau sisa-sisa dari adawat atau huruf-huruf yang digunakan untuk istifham. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua adawat, di antaranya kita membahas hamzah dan hal ya. Kita membahas yang pertama adalah hamzatul istifham dan uh, hal. Dan kemarin kita katakan bahwasanya untuk istifham dengan hamzah memiliki dua makna. Yang pertama adalah tasawur, kemudian yang kedua adalah tasdik. Dia bermakna tasawur ketika dia memiliki mas'ul, kemudian juga dibarengi dengan am, dan ada muadilnya. Kemudian untuk tasdik, jikalau dia tidak bentuknya seperti itu atau tidak ada am dan muadilnya. Dan tasdik merupakan idrakun nisbah. Ini kita telah jelaskan kemarin maksud dari idrak an-nisbah, yakni penisbatan sesuatu. Penisbatan sesuatu sehingga dia jawabannya antara na'am atau la. Adapun untuk hal, dia hanya yufid at-tasdik. Tidak ada makna yang lain untuk hal kecuali adalah untuk tasdik. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang hal dan hamzah, teman-teman bisa memurojaah keduanya di video sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya. Taib. Berikutnya kita lanjutkan, yakni bakiyah adawat istifham atau sisa-sisa dari adawat al-istifham. Taib. Kita langsung ke qaid. Lil istifham adawatun ukhra. Ini istifham memiliki adawat yang lain. Ghairul hamzah wa hal. Yakni selain hamzah dan hal. Jadinya yang kemarin kita hanya membahas hamzah dan hal. Sekarang kita akan membahas beberapa hal yang termasuk dari adawat al-istifham. Kalau kemarin kita katakan bahwasannya hamzah dan hal ini merupakan apa? Huruf ya, termasuk dari harf. Nah, sedangkan bakiyahnya atau sisa-sisa yang kita akan bahas ini adalah isim ya. Seperti man, ma, mata, ini disebut dengan isim. Dia adalah isim. Berbeda dengan hamzah dan hal, maka keduanya adalah huruf. Nah, jadinya sangat berefek ya di dalam i'rab dan di dalam sisi nahu. Baik, yang pertama adalah man. Ini teman-teman sudah tahu man artinya kalau diterjemahkan ke Indonesia siapa. Dan dia termasuk dari istifham, kata yang digunakan untuk bertanya. Dan istifham merupakan insya tolabi. Insya tolabi. Nah, ini juga kita telah jelaskan, insya dibagi menjadi dua, tolabi dan goir tolabi. Tolabi itu apa, goir tolabi itu apa, ini ada pembahasan di video atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Taib man wa yutlab biha ta'yin al-uqala. Jadinya man itu yutlab atau yang diinginkan dari man ta'yin al-uqala, yakni menentukan orang yang berakal. Jadinya man ini digunakan untuk mempertanyakan orang ya, ta'yin al-uqala, orang yang memiliki akal. Nggak bisa kita mengatakan kepada hewan, maniz zarobah, siapa zarobah, enggak, karena jerapah tidak berakal. Nggak bisa kita gunakan man uh, untuk sesuatu yang tidak berakal. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan juga, man dikatakan di dalam kaidah ini ta'yin al-uqala, untuk menentukan orang yang berakal, atau digunakan bertanya kepada orang yang berakal atau mempertanyakan orang yang berakal. Tapi yang lebih cocok sebenarnya kita bukan untuk yang uqala atau yang akil ya, lebih tepat kita mengatakan apa? Ta'yin al-alim. Al-alim, yang mengetahui, ini lebih cocok ya, al-alim. Kenapa al-alim? Kenapa tidak uqala saja? Karena man juga kita gunakan untuk bertanya siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan man rabbuka. Man rabbuka. Enggak pantas kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala al-uqala. Kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka yang cocok untuk man ini adalah ta'yin al-alim. Al-alim yang mengetahui, yang mengetahui. Ini sebenarnya diperhatikan ya, al-uqala yang lebih cocok kita mengatakan ta'yin al-alim. Ta'yin al-alim karena mencakup untuk manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mengatakan uqala kepada Allah Subhanahu wa taala kurang tepat ya. Baik, untuk man ini jelas ya. Man alladzi dhahaba ila su. Ini jelas dia mempertanyakan orang. Mempertanyakan orang yang alim atau yang uqal, yang akil, yang berakal. Baik, kemudian berikutnya ada ma. Yang berikutnya adalah ma. Dan ma yutlab biha syarhul ismi au haqiqatul musamma. Nah, kalau man tadi untuk yang akil atau lebih cocok kita mengatakan alim, sedangkan untuk ma di istifham di sini maka ma itu menginginkan syarhul ismi. Maksud dari syarhul ismi itu kita menjelaskan sebuah isim atau sebuah mufradat. Contohnya kita mengatakan ma mal bait. Apa itu rumah? Mal bait. Atau ini dia bertanya jadinya tentang apa? Syarah dari bait ini atau makna dari bait ini. Mal bait. Apa itu rumah? Maka kita jelaskan syarah bait ini apa? Mal bait itu syarah isim dari bait ini apa? Mal bait. Al bait atau al bait huwa dar. Ad-dar. Jadinya maksud dari syarhul ism ini kita menjelaskan makna dari isim tersebut. Ini maksud dari syarhil ismi. Ini yang pertama. Atau bisa juga ma ini digunakan untuk apa? Haqiqatul musamma. Untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Contohnya kita mengatakan malma. So, apa itu hakikat air? Hakikat malma. Apa itu? Air. Misalnya kita ingin bertanya hakikat air, maka di sini kita menggunakan ma. Malma, hakikat dari air. Misalnya kita mengatakan air adalah sesuatu benda cair. Benda, hakikat dari air ini adalah apa? Benda cair. Ini maksud dari ma. Yang pertama, sekali lagi ma ini bisa bermakna syarhul ismi. Ini yang pertama. Ini maksudnya kita menjelaskan makna dari isim tersebut. Yang kita contohkan tadi mal bait. Apa itu rumah? Kita bertanya makna dari rumah tersebut. Maka kita jawab mengatakan ad-dar. Rumah itu maknanya adalah ad-dar. Baik. Kemudian yang kedua adalah haqiqatul musamma, yakni mempertanyakan hakikat dari sesuatu. Malma, air itu apa? Kita katakan sesuatu yang cair atau ma'i, sesuatu yang cair ya. Ini hakikat dari air tersebut. Baik, jelas ya untuk ma. Baik, berikutnya ada mata. Berikutnya ada mata yang artinya adalah kapan. Dan yang diinginkan dari mata ini wayutlabu biha ta'yinuz zaman, yakni untuk menentukan zaman. Mata tazhab ini menentukan zaman. Baik itu zaman madhi yang telah berlalu atau mustakbal untuk masa depan. Maka kita boleh menggunakan mata. Penggunaan mata. Mata tadhab terserah dia mau perginya sudah berlalu atau yang akan berlalu. Ini penggunaan mata, penggunaan mata. Jadinya dia ta'yin azam. Kemudian berikutnya ada ayyana. Ayyana. Nah, berbeda walaupun mungkin maknanya sama ya. Mata dengan ayyana ini bermakna tentang ta'yinuz zaman. Wa yutlab biha ta'yinuz zaman. Sama-sama ta'yinuz zaman atau bermakna atau mempertanyakan zaman sesuatu, mata mempertanyakan zaman sesuatu, ayyana mempertanyakan zaman sesuatu. Tetapi yang membedakan adalah antara mata dan ayyan al-mustaqbal khos. Yani dia hanya mempertanyakan zaman mustakbal, zaman ke depan, khusus untuk zaman ke depan. Jadinya nggak cocok kita mengatakan
atau bertanya menggunakan ayyan, sedangkan yang kita tanyakan apa? Zaman al-madhi. Kalau mau mempertanyakan zaman madi silahkan menggunakan mata. Sedangkan ayyan ini khusus untuk zaman mustakbal. Kemudian juga watakunu fi maudhi'it tahwil, dan penggunaan ayyan ini untuk maudhi atau tempat yang tahwil atau sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Ayyan apa ayatnya dalam Al-Qur'an? Ayyana yaumul qiyamah. Ayyan yaumul qiyamah. Kapan itu hari kiamat? Ini mempertanyakan apa? Hari kiamat. Dan hari kiamat sesuatu yang agung apa tidak? Jelas ya, sesuatu yang besar. Mau diutahwi. Hanya ayyan untuk mempertanyakan sesuatu yang agung atau uh, sesuatu yang besar. Ini penggunaan ayyan, perbedaan antara mata dan ayyan. Walaupun mungkin kedua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mata artinya kapan, ayyana juga artinya kapan, tetapi dari segi dalalah atau segi konotasi maknanya, maka mata ini dia untuk zaman madhi atau zaman mustakbal. Begitu juga untuk sesuatu yang mempertanyakan waktu, sesuatu yang agung atau sesuatu yang tidak agung, sesuatu yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang luar biasa, ini boleh kita menggunakan mata. Adapun ayyan, maka dia khusus untuk zaman mustakbal, untuk masa depan. Dan dia untuk maudi at-tahwil. Ini kita mempertanyakan sesuatu yang besar. Adapun sesuatu yang remeh mungkin kita bisa menggunakan mata. Ini perbedaan antara mata dan ayyan. Dan siapa yang tahu tentang perbedaan kedua ini? Hanya orang-orang yang belajar bahasa Arab. Sedangkan kalau tidak belajar bahasa Arab, mungkin sekilas lihat terjemahan makna mata ini adalah apa? Kapan. Tetapi dalam segi konotasi makna, ternyata ayyan memiliki makna yang khusus. Digunakan untuk mustakbal. Dan inilah pentingnya kita belajar apa? Bahasa Arab. Baik, kemudian berikutnya ada kaifa. Ada kaifa. Yang artinya bagaimana. Wa yutlab biha ta'yinul hal, dan kaifa digunakan untuk menentukan keadaan, menentukan keadaan. Contohnya kita mengatakan kaifa haluk. Kini yang ditanyakan kepada kita adalah apa? Keadaan kita atau hal kita. Kita jawab dengan misalnya kalau sakit, ana marid, aku sakit, maridun. Atau boleh kita mengatakan alilun. Kalau sehat, bi khair, dan jawaban yang lainnya. Ini cukup jelas ya untuk kaifa. Tapi berikutnya adalah aina. Aina artinya di mana. Kaifa bagaimana, aina di mana. Dan yang diinginkan dari aina ta'yinul makan. Ta'yin al-makan, menentukan tempat. Misalnya aina Zaidun, jadinya yang ditanyakan adalah tempatnya. Kita jawab dengan fil fasli, fil maktabati, fil madinah, dan yang lainnya. Berikutnya adalah anna. Anna wa ta'ti lima'anin iddah, dan anna memiliki makna yang beberapa macam ya. Untuk anna dia memiliki banyak macam makna. Terkadang anna bisa bermakna kaifa. Ini yang pertama ya. Anna terkadang bermakna kaifa. Kemudian juga kadang bermakna aina. Kadang juga bermakna mata. Bermakna mata. Dan jadinya anna ini tidak memiliki satu makna, tapi bisa maknanya kaifa, bisa maknanya aina, dan bisa juga maknanya mata untuk waktu. Baik, contoh jadi ya, contohkan ya satu persatu. Yang pertama adalah bermakna mata. Jadinya dia mempertanyakan waktu, ta'yin al-makan. Dia mempertanyakan waktu, tetapi istifhamnya menggunakan an. Contohnya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berkata eh, tentang Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Maryamu anna laki haza. Ketika Maryam tiba-tiba di mihrabnya ada makanan, ditanya sama Zakaria kalau nggak salah, anna laki haza. Kapan kamu memiliki ini? Anna laki haza. Ini bermakna tentang waktu. Taib.
Atau anna laki hadza, dia bermakna kaifa ya. Qala ya Maryam anna laki hadza. Bagaimana engkau mendapatkan ini? Anna laki hadza. Kaifa ya, bukan aina, tapi bagaimana, lebih cocok di surat Maryam anna laki hadza. Bagaimana engkau mendapatkan makanan ini? Ini dia bermakna kaifa. Baik, kemudian berikutnya ada kam. Kam yang bermakna lil adat, ya, menentukan jumlah atau berapa. Dia ta'yin al adat. Kam komis berapa baju yang kau punya dan yang lain, ini sangat jelas ya untuk kam. Dan kam yang dimaksudkan di sini adalah kam istifhamiyah. Karena kam ada kam khobariyah dan ada kam istifhamiyah. Intinya yang menjadi istifham atau yang menjadi insya di sini adalah kam al istifhamiyah yang digunakan untuk bertanya. Tapi kemudian yang terakhir di sini adalah ai. Ada ai. Nah, dan ai ini yutlab biha ta'yin ahad al mutasyarikain. Ta'yin ahadul mutasyari, ta'yin ahadil mutasyarikain. Yakni menentukan salah satu dari dua hal. Fi amrin ya ummuhuma, yang dimana perkara tersebut, kedua tersebut mencakup keduanya. Fi amrin, perkara tersebut mencakup keduanya. Contohnya di dalam Al-Quran kalau tidak salah ayatnya, Ayyul fariqaini uh, Ayyul fariqaini ahsanu. Intinya Ayyul fariqaini, lupa ayatnya, Ayyul fariqaini wa ahsanu nadiya, wa ahsanu nadiya. Manakah yang lebih ahsan ya, yang lebih baik tempatnya dan lebih bagus tempat berkumpulnya. Ini tentang ai. Jadinya dia Ayyul fariqaini. Di manakah atau di antara kedua tersebut, manakah fariqain, di antara kedua farik kelompok tersebut yang lebih baik tempat makomnya dan lebih baik tempat berkumpulnya. Jadinya di sini dia ta'yin ahad al-mustariqain. Ta'yin itu artinya menentukan salah satu di antara dua hal. Ini maksud dari ta'yin ahad al-mutasyariqain, dan ini penggunaan ai. Penggunaan ai fi amrin ya ummuhuma. Di manakah di dalam Al-Qur'an, bentar, ini lupa ayatnya, ayul fariqaini. Ada yang ingat ayatnya apa? Ayul fariqaini? Mungkin surat Tabarak ayat 2, Ustaz. Iya, apa ayul fariqaini apa ayatnya? Kalau yang surat Tabarak itu wama alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu Ustaz. Naam, ayyukum ahsanu amala. Dia bisa bisa ayyukum ahsanu amala. Dia siapakah di antara kalian? Yani ahadul mutasyariqain sebenarnya bisa juga untuk sesuatu yang lebih, bukan mutasyariqain saja tetapi aksar ya, aksar min mutasyarik, aksar min mutasyarik. Bentar, ana lupa ayatnya. Ayul fariqain ahsanu maqam. Taib, ayul fariqaini khairu maqaman wa ahsanu nadi. Afwan ya. Ayul fariqaini uh, khairu maqaman wa ahsanu nadiya. Nah, di sini mempertanyakan tentang apa? Tentang dua fariqain, tentang dua kelompok. Manakah di antara khairun maqam yang uh, lebih baik makomnya, wa ahsan, dan lebih baik tempat nadia, tempat berkumpulnya. Jadinya ta'yin, jadinya pertanyaan tersebut ta'yin ahad mutasyarikain, yakni menentukan salah satu di antara dua hal, yang dimana dua hal tersebut mencakup keduanya. Begitu juga dengan ayat yang tadi, liyabluwakum ayyukum. Jadinya di sini dia menentukan siapakah. Ta'yin dia menentukan siapakah. Ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini makna dari ayat. Jadinya menentukan sesuatu hal, baik itu dua hal, tiga hal, atau banyak hal. Jadinya tidak terbatas kepada mutasyarikin. Bisa lebih, bisa lebih. Tapi berikutnya di antara makna ai juga wa yus'al biha aniz zaman, dan ai ini bisa menentukan untuk zaman. Contohnya kita mengatakan apa? Fi ayyi waktin atau fi ayyi sa'ah. Ini kan kita bertanya tentang waktu. Ayyi sa'ah, ayyi ayyu sa'ah, jam berapa?
Ini dia bertanyakan tentang zaman. Ayu sah. Bisa juga tentang makan. Contohnya kita mengatakan ayu masjid, masjid yang mana? Ini bertanya tentang makan. Ayu masjid, ayu masjidin, masjid. Nah, dia bertanya tentang makan. Kalau ini tentang waktu. Jadinya ai ini bisa masuk ke zaman, bisa masuk ke makan, bisa masuk juga kepada hal, bisa masuk kepada adat, bisa masuk kepada akil, bisa masuk kepada ghairu akil, ala hasabi ma tudhafu ilaih, sesuai dengan kepada apa dia mudhaf. Ini ai ini dia fleksibel ya. Bisa masuk ke zaman, bisa masuk ke makan, bisa masuk ke hal, bisa masuk ke adat, bisa masuk kepada akil. Misalnya kalau akil kita mengatakan ayu rojulin, yakni orang yang mana. Kalau kepada yang goyuri akil kita mengatakan ayu kita bin ayu kita bin kitab yang mana. Nah, seperti itu. Intinya dia bisa masuk kepada apa yang dia mudhof untuknya. Jadinya ai ini dia bergantung kepada isim setelahnya atau dia mudhof kepada isim setelahnya. Dan sekali lagi, ai bisa bermakna zaman, makan, hal, bisa juga mempertanyakan tentang adat, bisa mempertanyakan akil, goyur akil, sesuai dengan apa dia mudhof. Baik, ini untuk istifham. Kemudian terakhir mu'allif mengatakan jami'ul adawat al-mutaqaddimah. Jadinya adawat-adawat yang tadi yutlab bihat tasawwur. Jadinya yang diinginkan adalah tasawwur. Tasawwur artinya adalah idrakul mufrad atau ta'yinul mufrad, menentukan. Artinya kalau ditanya mata zam, misalnya mata tazhab, jadinya kita menentukan kita tasawwur di sana, menentukan ta'yinul mufrad. Jadinya menentukan waktunya. Karena eh, mata mata ini ta'yin az-zaman. Misalnya yaumus sabti, yaumul ahad, yaumul jum'ah dan yang lainnya. Intinya dia bukan bermakna nisbah. Kalau nisbah jadinya penisbatan sesuatu. Penisbatan sesuatu. Dan ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadinya bakiyah, semuanya yang kita bahas tadi, istifham bakiyah, istifham ini ikhwah, dia bermakna tasawur. Dia bermakna tasawur. Walidzalika yakunul jawab ma'aha bita'yinil mas'ul. Jadinya jawabnya itu bita'yin al-mas'ul, dengan menentukan yang ditanyakan. Misalnya ayu rojulin. Jadinya yang ditanyakan tersebut apa? Rojul. Misalnya rojul miskin, orang yang miskin dan yang lainnya. Baik, kita lihat contoh yang diberikan mu'alif dalam kitab ini. Yang pertama mu'alif memberikan contoh man ihtatta al-qahirah. Ihtatta al-qahirah. Ihtatta artinya merancang ya. Al-khot. Khot itu merancang. Ya, ihtatta artinya merancang. Al-qahirah, Kairo. Siapa yang merancang Kairo? Seniman yufidul apa? Yufid, yutlab, ta'yin, al-alim. Lebih susah kita mengatakan yufid atau yutlab, ta'yin, uh, al-akil. Ini bukan bertanya kepada ghairu akil. Jadi kalau ditanya tentang man, dia untuk al-alim. Baik, kemudian yang kedua, man hafaro tur'at taswes, siapa yang menggali. Hafaro artinya menggali. Tur'ah artinya terusan ya, terusan Suez yang di Mesir. Terusan Suez yang ada di Mesir. Jadinya man di sini adalah untuk ta'yin, menentukan al-akil atau bertanya al-akil. Kemudian berikutnya mal karo. Mal karo. Nah, di sini ma memiliki berapa tadi? Memiliki dua makna. Yakni dia bertanya tentang syarhul ismi atau haqiqatul musamma. Dan di sini mu'alif ingin mendatangkan contoh dari keduanya. Yang pertama adalah syarhul ismi, yang kedua adalah haqiqatul musamma. Kalau yang pertama mal karo, ini syarhul ismi. Dia ingin menjelaskan, bertanya tentang makna dari karo. Apa itu karo? Jadinya syarhul ismi. Al karo bisa bermakna, kalau dilihat di kamus maknanya adalah nuas, bisa naum, bisa artinya rokada, berbaring. Jadinya dia adalah syarhul ismi. Kemudian yang keempat, mal isrof. Nah, kalau di sini mu'alif ingin mendatangkan kepada kita contoh untuk haqiqatul musamma. Atau mu'alif ingin mengatakan di sini, ma haqiqatul isrof. Apa hakikat dari isrof? Atau isrof itu sebenarnya apa sih? Ini maksudnya. Atau maksud dari haqiqatul
musamma, hakikat dari penamaan tersebut. Ini untuk ma. Jadinya ma ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah syarhul ismi. Kemudian yang kedua adalah bertanya tentang hakikat al-musamma. Kemudian berikutnya mata tawallal khilafata Umar, atau kapan Umar menjadi khalifah. Jelas ya, mata di sini untuk ta'yin az-zaman, atau afwan, ta'yin zaman. Kemudian yang keenam mata ya'udul musafir. Ini sama ya, mata ya'ud al-musafir. Dan mata tadi untuk zaman apa? Untuk zaman mustakbal dan ghair mustakbal. Dan dia bukan untuk tahwil juga boleh, bukan untuk tahwil, dan untuk ghairu tahwil juga boleh. Sedangkan untuk ayan, nah ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bedanya antara mata dan ayan. Kalau ayan khusus untuk mempertanyakan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar. Contohnya dalam Al-Qur'an, yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Kau bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan di sini ayyan sebagaimana kaidah tadi digunakan untuk apa? Zaman mustakbal, untuk masa depan. Yaumul qiyamah ini mustakbal, masa depan. Bukan zaman al-madi. Enggak cocok kita menggunakan ayyan untuk zaman uh, al-madi, tetapi ayyan ini khos bil mustakbal. Dan untuk sesuatu yang besar, enggak kurang cocok kita mengatakan ayyan tazhab, enggak cocok. Yang ayyan ini untuk sesuatu, mempertanyakan sesuatu yang besar. Yaumul kiamah, kapan hari kiamat? Karena hari kiamat mustakbal dan dia juga adalah untuk sesuatu yang agung. Kemudian berikutnya masih di contoh dari Al-Quran dalam surat An-Nazi'at ayat 42, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis sa'ah, tentang sa'ah. Kalau ayyana mursaha, kapan waktunya, ayyana mursaha. Dan ini lagi-lagi bertanya tentang hari kiamat. Dan hari kiamat kapan? Madi atau mustakbal? Jelas ya, mustakbal. Hari kiamat mustakbal. Dan dia hari kiamat ini tentang sesuatu yang besar. Tapi ini penggunaan ayyan. Ia digunakan untuk mustakbal dan mempertanyakan sesuatu yang besar. Dan inilah guna atau manfaat dari istifham. Kenapa dinamakan istifham termasuk dari insya tolabi? Karena dia bentuknya adalah tolab. Kan tolabi, yakni dia bentuknya permintaan. Sebagaimana yang kita jelaskan. Istifham. Karena ketika seorang beristifham, dia minta apa? Tolabul fahmi. Dia meminta untuk diberitahu tentang sesuatu. Atau meminta maklumat tentang sesuatu, sehingga para ulama atau balagiyun mereka memasukkan istifham ini dalam apa? Dalam bentuk uh, insya insya talabi. Kemudian istifham atau cukup ya, karena waktu setelah berkumandang mungkin kita cukupkan. Silahkan jika mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, mungkin satu pertanyaan, silahkan. Apa nih Ustaz? Tanya Silahkan. Ya, untuk ayu yang menunjukkan jumlah itu apa istilah ayu adadin gitu ya Ustaz ya? Iya, lil adat. Ya. Jadi pertanyaannya ayu adadin gitu ya. Boleh mengatakan ayu adat, atau contohnya bentar. Contohnya kita mengatakan ayu rokmin anta. Ayu rokmin, nomor berapa? Ini menunjukkan dia menanya adat. Ayu rokmin. Ayu rokmin. So, Iya. misalnya 6, ayu rokmin. Berapa? Nomor berapa kamu? Nomor berapa? Ayu rokom. Dia menunjukkan, menanya tentang adat ya. Misalnya kita jawabnya dengan adat. Kita makan sabah. Kita juga mengatakan samania. Nah, seperti itu untuk adat. Atau mungkin nanyakan nomor telepon gitu ya, ayu Sahih. rokmin gitu Ustaz. Nah, sorry, dia adat ya. Oke. Syukron Ustaz. Nah, silahkan, ada cukup satu pertanyaan karena waktu Isya telah masuk, dan insyaallah kita akan masuk kepada bab yang lainnya. Ini tustabat minal istifham bil qara'in. Yani istifham yang dibarengi dengan qarinah. Dan istifham kadang keluar dari makna aslinya. Istifham dia bukan beristifham lagi, dia bukan meminta pertanyaan lagi, tetapi kadang istifham dia keluar dari makna istifham
tersendiri. Contohnya kita mengatakan ila mata, sampai kapan? Nah, ini sebenarnya orang biasanya ngeluh. Ngeluh misalnya kerjaannya banyak. Ini bukan dia bertanya, sampai kapan kamu begini? Sampai kapan kamu begini? Ini istifham tetapi dia tidak apa? Dia istifham yang keluar dari makna hakikinya. Dia keluar dari makna hakikinya. Ini bentuknya adalah keluhan. Sampai kapan kamu begini? Sampai kapan kamu begini? Ini kita akan bahas mungkin di pertemuan sebelumnya kalau uh, ada kesempatan kita tutup malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Allahumma an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.